Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa. Nasi saya 18002. Sekolah SMK Dental Asisten Sukasal, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat lamaran kerja. Surat lamaran pekerjaan adalah sebuah surat pengantar yang melekat pada atau yang menyertai dokumen lain seperti resume atau kurikulum vitae. Isi surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar agar diterima bekerja di tempat yang dituju. Berisi penawaran keahlian, kemampuan, atau jasa pelamar kepada suatu perusahaan atau instansi tertentu. Hal yang perlu ditulis dalam surat lamaran pekerjaan yang itu: pertama, perkenalan diri; yang kedua, sebuah jenis pekerjaan yang diinginkan; yang ketiga, sebutkan skill atau keterampilan Anda yang cocok untuk posisi itu; yang keempat, tunjukkan antusiasme Anda; ucapkan terima kasih dan tinggalkan kontak Anda. Hal yang perlu diperhatikan: yang pertama, surat lamaran bisa ditulis di surat lamaran bisa ditulis tangan, bisa juga diketik. Jika ditulis tangan, ditulislah sendiri surat lamaran tersebut di atas kertas folio bergaris dengan menggunakan kertas berkualitas baik. Yang B, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang C, menggunakan bahasa yang sopan. Yang D, format penulisan tersusun rapi dengan bahasa yang jelas atau efektif. Yang E, lengkapi dengan data yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang F, lampirkan surat pendukung seperti surat keterangan pengalaman pekerja dan sertifikat surat lamaran bersih, tidak ada coretan dan koreksian setelah menulis. Tulisan mudah dibaca. Sistematik surat lamaran pekerjaan: yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat; yang kedua, lampiran surat; yang ketiga, nama dan alamat surat tujuan; yang keempat, salam pembuka; yang kelima, pembuka surat; keenam, isi surat; 7, penutup surat; yang ke-8, salam penutup. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan: yang pertama, ketepatan pilihan kata; yang kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat; yang ketiga, kepaduan paragraf; yang keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Cara penulisan surat lamaran pekerjaan: yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat, yaitu ditempatkan di pojok kanan dan tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Yang kedua, lampiran. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam, titik, hal. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contoh, lampiran 2 lembar perihal lamaran pekerjaan. Yang ketiga, alamat surat. Tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Yang keempat, tulislah tulisan jalan kepada. Alamat tidak boleh disingkat. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. 4, salam pembuka. Yang bisa digunakan adalah dengan hormat. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Yang kelima, alinea pembuka. Sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membaca tidak. Yang keenam, isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut. Yang pertama, identitas, berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan ditambah lagi sesuai dengan keperluan di dalam menuliskan keterangan tersebut. Di huruf awal kata digunakan huruf kecil. Maksud dan tujuan, merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Yang ketiga, menyatakan lampiran terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Di setiap
rincian digunakan tanda baca titik koma, dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. 7. Penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan kemampuan kemanusiaan pelamar kepada instansi yang ditunjuk. Yang ke-8, salam penutup. Salam penutup sebagai bentuk etika dan sopan santun dan penghormatan, dan diakhiri dengan diberi tanda koma. 9. Tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap.